Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Termudi dari instansi SMP 3 Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Pada siang ini atau pagi ini saya akan membagikan beberapa praktek PPL tahun 2023, di mana di dalam video itu saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyaksikan di YouTube yang saya bagikan. Segala kekurangan, masukan, dan kritikan tetap kami tunggu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Ya. Oke, hari ini kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nanti mulai lebih dulu, bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan materi bab 1. Tentunya yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dulu ya. Tolong Mas, Pak kelas dipimpin untuk berdoa. Jabra damai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil wa bil Islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa cukup. Sebelum saya lanjutkan, saya lihat cek absen ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Alhamdulillah, Nihil. Jadi semuanya berangkat ya. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional yang sudah saya siapkan. Nanti dinyanyikan bersama-sama dan tolong berdiri. Oke? Oke. Tolong semuanya berdiri dulu. Menghadap ke belakang. Sebelum kita materi kita mulai, akan saya bacakan dulu bahwa hari ini kita akan saya sampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada materi pagi ini. Materinya adalah sebagai berikut: tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada beberapa yang harus kalian ketahui. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang keluarga negaraan kelas 9.
Selamat datang di kelas online pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di kelas online pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa kalian lihat di papan monitor. Ya. Nah, tujuan pembelajaran dinamika Pancasila dan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama adalah mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat. Ya, ini tujuan. Kemudian yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, itu tujuannya. Apakah ada yang lebih tahu lagi tujuan utama dari pembelajaran? Ya, belum tahu. Ya. Yang paling penting adalah semangat agar kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik. Untuk itu kita kasih drill dulu ya. Kemarin masihnya SMA 3. SMA 3. Kurang semangat, itu namanya drill untuk penyemangatan. Lanjutnya, sejarah perkembangan kemerdekaan negara Indonesia, di mana pada awal-awalnya negara kita dalam keadaan yang kurang dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Di Pancasila ketika akan diterapkan itu belum bisa sepenuhnya diterima, terutama di tahun 1945 dan 1959. Untuk itu kalian akan saya perlihatkan video mengenai pembelajaran dinamika Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Silakan kalian lihat di layar monitor sambil memperhatikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan umur panjang. Di dalam video pembelajaran ini, kita akan menyelesaikan proyek kewarganegaraan pada bab 1 dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Jadi, dalam proyek ini, tugas pertama kita adalah mengamati dan menyimak video pembelajaran terkait materi yang sudah disiapkan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi tokoh bangsa dan menuliskan informasi keteladanan dari tokoh nasional tersebut. Silakan mengamati. Selamat datang dalam video pembelajaran ini yang akan membawa kita mengenal lebih dekat tentang salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, yang akrab disapa Bung Karno, adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama negara ini. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Bung Karno tumbuh dalam masa yang penuh tantangan di bawah penjajahan Belanda. Pemuda yang cerdas dan bersemangat, Bung Karno mengejar pendidikan di tangan Belanda. Namun, semangat nasionalisme dan keinginan untuk melawan penindasan Belanda membuat teguh dalam dirinya. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mendorong perlawanan terhadap penjajahan. Bung Karno menjadi sosok yang mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia dalam semangat persatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno bersama Bung Hatta secara berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pidato bersejarahnya yang berisi semangat persatuan dan kebebasan menjadi tonggak awal perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka. Bung Karno kemudian menjadi presiden pertama Indonesia. Ia berjuang keras membangun negara yang baru merdeka dari segala keterbatasan. Isinya tentang Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan bagi Indonesia yang beragam. Bung Karno juga dikenal sebagai negarawan internasional. Ia berperan dalam gerakan non-blok yang mengadvokasi kemerdekaan dan ketidakberpihakan terhadap blok-blok kekuatan dunia. Namun, perjalanan Bung Karno sebagai pemimpin juga tidak luput dari cobaan dan kontroversi. Pergantian zaman membawa tantangan yang berat, dan pada tahun 1967, Bung Karno mengundurkan diri dari jabatan presiden. Insinyur Soekarno, sang pahlawan proklamator, berpulang pada 21 Juni 1970. Warisan dan kontribusinya dalam mewujudkan kemerdekaan, persatuan, dan semangat berjuang tetap hidup dalam hati setiap warga Indonesia. Semangat dan dedikasi Insinyur Soekarno memberikan kita pelajaran tentang keberanian, nasionalisme, dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan keadilan. Mari kita terus mengenangnya dan meneruskan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga informasi ini membantu Anda lebih mengenal perjalanan hidup dan kontribusi luar biasa dari Insinyur Soekarno dalam mewujudkan Indonesia yang kita cintai. Ini tentang tokoh nasional terkait dengan dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pada hidup bangsa Indonesia. Untuk itu nanti 1, 2, 3 kelompok ini yang sudah membentuk, persiapkan peralatannya. Ini tugas yang pertama, ya. Tugas pertama membuat proyek mengenai bagaimana sosok Bung Karno yang dapat kita ambil suri tauladannya, itu ya. Kemudian nanti yang kedua adalah menjelaskan bagaimana cara negara kita menjaga unsur-unsur Pancasila yang ada organisasi lain di negara kita yang ingin merubah ideologi bangsa. Untuk itu nanti tolong itu disiapkan alat-alatannya, kemudian silakan dikerjakan, kemudian nanti kalau sudah selesai dipresentasikan sesuai dengan yang sudah saya buat. Yang pertama kelompoknya Mbak Citra, tolong membuat dedikasi Bung Karno. Itu tadi semangat yang diambil itu apa? Nah, kemudian untuk yang ini adalah mengenai gagalnya Pancasila pada tahun yang lalu. Kemudian ada beberapa organisasi lain yang ingin merubah ideologi bangsa sampai dengan sekarang, dan itu ternyata digagalkan juga oleh negara kita, terutama TNI. Oke ya, silakan dikerjakan dulu, dipasang sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Silakan Mas. Dipasang Mas. Iya, gambarnya kan itu sudah ada. Dipotong terus diterapkan bersama gambarnya. Nah, itu ini kan pakaian foto ini loh. Dikecilkan ya. Dikecilkan. Dikecilkan. Tulisannya biar aja di situ. Semuanya loh, gambar sama tulisannya dipasang. Lebih
Potong ini ada. Ini. Ini sudah udah. Ya Pak. Cepat men, sudah selesai. Ini tidak dipasang lagi. Kalau yang ini kan kamu jelas Baca Bu. itu kalau sudah dipasang sudah ya. Yang penting sudah memerah, sudah terpasang. Nanti sebelah sana nggak apa-apa. Ya, siapa ya? Dan nanti yang kedua adalah upaya-upaya penggagalan dalam rangka penanaman Pancasila di Indonesia. Ini sampai dengan tahun ini itu mengalami beberapa hambatan dan ancaman-ancaman. Salah satunya seperti apa nanti akan disampaikan oleh teman kamu. Ya. Ya, silakan semuanya. Inilah hasil ini akan menyampaikan tokoh nasional yaitu Bung Karno. Ya, silakan dibacakan. Yang lain dengarkan. Pelajaran yang diambil dari cerita Bung Karno adalah Bung Karno sebagai orang pemberani, Bung Karno sebagai proklamator, Bung Karno sebagai presiden pertama di Indonesia, dan Bung Karno sebagai tokoh nasional yang patut kita banggakan. Bagaimana? Betul apa? Ada yang lebih? Oke, tepuk tangan. Ada yang mau menambahi? Silakan. Penambahan dari tokoh nasional Bung Karno. Apalagi? Patut kita banggakan. Oke, ya. Terima kasih.
Kemudian yang kedua, kelompok 1 mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kelompok 1 setelah melihat tokoh nasional, silakan Mbak, dan rombongannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Landasan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Upaya negara menjaga Pancasila adalah pemerintah merencanakan pembubaran organisasi masyarakat atau ormas yang menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menjadikan ormas pertama yang dibidik pro kontra bermunculan, namun pemerintah bergeming Pancasila tidak bisa digugat. Pada masa Orde Lama, pada 1945, Soekarno menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Panitia 9 merumuskan gagasan Soekarno, lahirnya Piagam Jakarta. Silakan, ada yang menanggapi? Silakan, mau tanya? Silakan jadi. Ya. HTI akhirnya dibubarkan pemerintah. Karena HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia ini mendirikan negara Islam dengan kepemimpinan negara khilafah itu yang melanggar konstitusi Pancasila. Oke, betul ya? Paham? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi hasil yang sudah kalian temukan, tolong nanti dikumpulkan, ya, diletakkan di situ. Kemudian dari hasil teman-teman ini, supaya kalian bisa menelusuri lebih jauh tentang tokoh-tokoh yang lain. Juga diharapkan mampu menanamkan agar nilai-nilai Pancasila, terutama ideologinya, tetap bertahan. Paham? Yang 1, 3. Jangan sampai lupa. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup dari materi ini, nanti ini ada post-test. Post-test itu adalah sebagai ukuran agar kalian bisa mampu apa enggak melaksanakan soal-soal yang ada di buku ini. Oke, saya berbuka. Ya. Ini 1. Silakan langsung dikerjakan. Kemudian yang tengah itu tolong dijadikan satu bukan. Ini dibutuhkan ini. Silakan. Ini saya gaji. Jangan sisanya diberikan. Silakan postas itu dibacakan dengan baik. Bermusyawarah boleh. Kalau itu yang membaca nanti dijadikan satu ya Mas ya. Ya ya. Ya, silakan langsung dikumpulkan saja. Dijadikan satu. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa materi ini mudah-mudahan bisa kalian pahami, Pak. Bisa dimengerti? Oke, untuk minggu depan
kita akan melanjutkan masuk pada bab berikutnya, yaitu mengenai tentang sikap terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya. Dan sebelum saya tutup, pada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa semua? Ya. Kalau begitu sebagai akhir dari materi yang tadi saya perlihatkan, kemudian juga di monitor sudah ada, nanti tolong dari kalian menyimpulkan salah satu dari siswa. Silakan Mbak. Ya. Hasil kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah: 1. Penerapan Pancasila dari masa ke masa dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami fase surut. 2. Berbagai Inilah hasil proyek yang kami kerjakan. Silakan Mbak, salah satu di bawah. Salah satu, terus Mbak. Sama-sama menyampaikan. Ya, 1, 2, 3. Inilah hasil diskusi kelompok kita. semoga bermanfaat. Bermanfaat. Tepuk tangan semuanya. Ya, sudah lagi dijadikan satu. Mas yang semoga bermanfaat. Sebelumnya Pak Guru menyampaikan terima kasih dan maaf yang banyak. Untuk itu nanti sebelum kita berdoa dulu untuk selamatkan kita bersama. Ya, silakan Mas Anam. Sebelum itu tolong kita atas gambar sini. Bersiwar lagi ya. Bersiwar. Ya, silakan berdoa. Asyhadu an la